Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali kita ketemu di channel Renungan Firman Tuhan. Tujuan renungan ini supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang sedang mengalami tantangan masalah hidup di dalam kehidupannya, mendapatkan kekuatan yang baru dan dapat dipulihkan, dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya channel ini hadir bagi kita, supaya bertujuan bahwa kita tidak putus asa dalam setiap persoalan masalah yang kita alami. Bahkan, kita juga mengerti bahwa di dalam persoalan itu ada Tuhan yang selalu menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita. Itulah sebabnya tiap-tiap hari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa di hadapan Allah. Bapa yang ada di dalam surga, yang penuh kasih di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan selalu ada bersama kami, yang tidak pernah mengenal musim di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya kami sebagai anak-anak Tuhan yang tetap percaya di hadapan-Mu, kami serukan di hadapan-Mu, berikan bagi kami roh-Mu, berikan bagi kami kekuatan, sehingga semasa kami ada di dalam dunia, kami layak dikatakan bahwa anak-anak Tuhan, karena kami mampu mempertahankan iman kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan bagi kami roh-Mu, sehingga kami mengerti, memahami, dan kami tahu bahwa selalu ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada saat ini kita ambil di dalam kitab Lukas pasal 24 ayat 15 sampai ke 35. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesia harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkorban-korban ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Tema kita saat ini, Tuhan hadir di tengah kekecewaanmu. Tuhan hadir di tengah kekecewaanmu. Pada umumnya, kita sering kali menjumpai ada banyak orang yang membicarakan, menganalisa, dan memberi komentar ketika sebuah peristiwa viral terjadi dalam masyarakat, sehingga dapat membuat banyak pendapat dan argumentasi yang membingungkan. Perjalanan dari Yerusalem menuju ke Emmaus menempuh waktu cukup lama, sehingga dua orang murid Kristus memiliki waktu berbicara dan menganalisa peristiwa yang sangat viral di Yerusalem, yaitu kebangkitan Kristus. Di tengah pembicaraan itu tentu mereka juga mengutarakan rasa duka dan kekhawatiran mereka, karena mereka tidak memahami secara tepat akan tujuan Kristus datang ke dunia dan disebut Mesias itu. Mereka hanya beranggapan bahwa seorang Mesias adalah seorang yang melepaskan belenggu penderitaan dan penjajahan dari bangsa Romawi. Sebenarnya mereka sangat kecewa mengapa Kristus harus mati, dan sekarang mereka menjadi bingung untuk apa Kristus bangkit dari kematian. Oleh sebab itu, kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam kitab suci sampai kepada sebuah pengenalan yang benar tentang siapa Kristus yang telah bangkit
Bagian ini mengingatkan kita bahwa kebangkitan Kristus merupakan peristiwa sejarah dalam kehidupan manusia. Namun hanya dengan kasih karunia Allah saja mereka dapat memahami dan tercelikkan mata rohani mereka untuk menemukan dan menerima kebenaran Injil dan mempercayai akan realita kebangkitan Kristus. Mari kita mengingat kembali, sudah berapa lama kita membicarakan dan menganalisa makna kebangkitan Kristus dalam hidup kita? Apakah kita telah menemukan dan sungguh mempercayai Kristus yang memberikan pengharapan sejati melalui kuasa kebangkitannya, sehingga setiap kita dimampukan untuk semakin mengasihi dan bersemangat memberitakan kebenaran Injilnya. Oleh sebab itu, melalui pemahaman firman Tuhan yang baik dan benar, membuat kita mengerti rencana Allah dalam karya keselamatan untuk manusia yang berdosa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini mengajarkan bagi kita bahwa rencana Tuhan tidak kita mengerti sepenuhnya, tetapi bisa kita mengerti ketika kita hidup dan bergaul dengan Kristus. Ketika kita bersama-sama dengan Kristus, maka kita mengerti dan tahu apa tujuan Kristus datang ke dalam dunia ini. Itulah sebabnya kalau kita melihat dua murid yang bercakap-cakap di dalam perjalanan ke Emmaus, tapi mereka menceritakan tentang berita yang sangat viral bahwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dan kematian. Tetapi mereka tidak sadar bahwa Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka di dalam kebingungan, di dalam kecemasan, di dalam ketakutan. Kristus tetap bersama dengan mereka. Ada banyak kita yang sedang bingung, ada banyak kita yang sedang cemas untuk menghadapi keadaan situasi di mana kita berada saat ini. Bahkan kita menyadari kesulitan-kesulitan di mana tidak ada jalan keluar. Tetapi kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa Yesus masih tetap bersama dengan kita. Oleh sebab itu, marilah kita datang kepada Tuhan Yesus. Sekian lama kita menantikan Tuhan. Apakah ada makna kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya? Mari kita merenungkan bagian itu. Jika ada maknanya dan berguna bagi kehidupan kita, tidak mungkin lagi kita akan meragukan tentang hidup-hidup ke depan. Sekalipun kita ada dalam penderitaan, masalah, aniaya, tetapi kita tetap bersyukur karena Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan kita. Marilah kita mengundang dan meminta Roh Kudus supaya Roh Kudus memberikan kepada kita kemampuan dan kekuatan supaya bisa kita mengerti dan memahami untuk melakukan firman Tuhan. Bapa yang baik, ajarkan kami mengerti dan memahami, terlebih lagi berikan bagi kami Roh-Mu sehingga bisa kami mengerti dan memahami untuk melakukan dan mengimani firman-Mu. Sehingga ketika ada badai yang sedang melanda kami kuat dan kami kuat karena ada Kristus bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, ajarkan kami mengerti dan setia mulai saat ini sampai selama-lamanya. Sehingga makna kematian Tuhan Yesus atas hidup kami tidak sia-sia dan kami akan tetap berjuang, tetap bersama dengan Tuhan Yesus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan ini. Semoga Bapak Ibu dapat diberkati. Jika Bapak Ibu diberkati melalui renungan ini, silakan like, komen, dan subscribe, atau tinggalkan pesan-pesan di kolom komentar, atau juga pokok-pokok doa yang bisa kami doakan bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.